Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan taufik dan inayahnya, dengan hidayah dan petunjuknya. Kita kembali melanjutkan talabul ilmi kita yang merupakan kewajiban kita semua. Selalu terngiang dalam diri kita bahwa ternyata orang yang tidak mau belajar agama itu adalah berdosa, dan kelak nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini ayat yang menjadi dalil bahwa orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau talabul ilmi, nanti kelak di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan yang buta. Dan mereka bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Maka Allah mengatakan, datang ayat kepadamu, datang petunjuk ilmu kepadamu, tapi kamu tunsa, nasitah, lupa, melupakannya, mengabaikannya, melalaikannya, tidak mau tahu. Ya. Orang yang tidak mau tahu tentang agama, orang yang tidak mau tentang ilmu agama, maka nanti kelak Allah akan mengabaikan dia. Kadzalikal yauma tunsa. Dan juga hasyartani a'ma. Orang ini akan dikumpulkan dalam keadaan yang buta. Nauzubillah min dzalik. Maka supaya kita tidak buta nanti di akhirat, belajarlah kita ilmu agama. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Dalam sebuah keterangan, Nabi kita berpesan sallallahu alaihi wasallam, meskipun riwayatnya beragam lafaznya, tetapi secara makna au kama qala Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang yang alim, yang berilmu. Atau kalau tidak menjadi orang alim, berilmu, maka muta'aliman, minimal menjadi pembelajar, penuntut ilmu. Au mustami'an, atau menjadi orang yang mau mendengar. Wala takun khamisan, au muhibban, atau minimal ada mahabbah, ada kecintaan kepada ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima, tidak jadi apa-apa maksudnya. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Tidak bisa jadi penuntut ilmu, minimal pendengar yang baik. Tidak bisa jadi pendengar yang baik, minimal mencintai, meskipun dia tidak mempelajari tapi mencintai. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelimanya, karena dia tidak jadi apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Hukumnya adalah satu, ma'isyatan dhanka, yang kedua adalah dikumpulkan dalam keadaan yang buta. Kehidupannya akan sempit di dunia. Orang yang tidak punya ilmu agama, kehidupannya artinya hatinya itu kan sempit. Dia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal agama. Maka sebanyak apapun yang dia miliki bagiannya dari dunia, dan itu sudah ditakdirkan Allah SWT, maka hatinya akan merasa sempit. Orang yang tidak punya agama, hatinya akan sempit, dan juga nanti di akhirat akan dibutakan oleh Allah SWT karena dia tidak mau atau mengabaikan
ayat atau ilmu atau petunjuk yang datang kepada dia. Nasitaha kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kau melupakan, mengabaikan, tidak memperhatikan agama, ilmu agama. Kadzalikal yauma tunsa, nanti kamu akan diabaikan. Auzubillahi min dzalik. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang aqimus shalah, tetapi itu sudah selesai kemarin terakhir bahwa salat adalah syarat kewalian. Syarat kewalian. Kalau orang ingin menjadi wali Allah, maka syarat pertamanya adalah salat. Dengan mengutip hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi sahih dalam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan perangi dia. Lalu siapakah wali Allah itu? Yang pertama adalah hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu. Lalu setelah yang fardunya sempurna, hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Saking istiqomahnya dia dalam fardu dan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, menjadikannya sebagai kekasih. Maka kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, wali Allah, syaratnya tadi melakukan yang fardu dan melaksanakan yang sunnah secara terus menerus. Istiqomah, konsisten di dalam dua itu hingga Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, apa manfaatnya? Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya. Wa basaruhu alladzi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya. Wa yaduhu alladzi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya saat dia memukul atau mengayunkan. Wa rijlahu alladzi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya saat dia melangkah. Itu penggambarannya luar biasa. Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, kaki dan juga tangannya. Kemudian di akhir hadis Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa aku tidak pernah sungkan untuk melakukan apapun kecuali rasa sungkanku kepada seorang hamba Allah, kekasihku, saat mencabut nyawanya, karena aku khawatir hambaku kesakitan saat dicabut nyawanya tersebut. Jadi Allah itu tidak pernah sungkan, kecuali sungkannya kepada walinya yang akan dicabut nyawanya, tidak mau menyakitinya. Padahal orang beriman itu dicabut nyawanya ada dua riwayat. Yang pertama adalah seperti qatratil ma, seperti air yang menetes dari batu. Jadi lembut, sakitnya seperti air menetes dari batu. Yang kedua adalah seperti digigit semut, halus sekali. Orang setarik-tariknya semut, ya segitu, gitu. Tidak akan lebih dari itu, seperti gigitan semut. Kecuali orang-orang kafir, mereka akan dicabut dengan syaukah, dengan semacam buah yang berduri, kemudian dicabut dari tenggorokannya, krok, begitu. Sangat menyakitkan. Kalau kita lihat ada buah berduri, ya modelnya kadu lah, durian dicabut dari tenggorokan kita, bagaimana rasanya? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita mautal mukmin, meninggalnya orang beriman, di mana disambut dengan malaikat. Dalam hadis Tirmizi Allah Ta'ala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti orang beriman ketika meninggal akan datang dua malaikat membawa kain kafan dari surga. Kafan yang disediakan oleh DKM itu mah kafan duniawi, Pak. Kafan jasad. Kafan ruh itu nanti ada dari malaikat. Dua malaikat datang dari surga membawa kafan, dan kafan itu kafanun minal jannah, kafan dari surga. Lalu ruh itu disambut dengan kafan itu. Jadi kita ini ada kafan yang DKM, itu Kang Rana PJ-nya. Ada kafan yang untuk ruh, itu PJ-nya malaikat yang dibawakan dari surga. Itulah ruh orang beriman, lalu diangkat ke langit dan dilaporkan, menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Setiap langit itu bertanya, wahai malaikat Allah, apa yang kau bawa sehingga wanginya begitu harum? Lalu para malaikat menjawab, Abdullahi as-salih, ini adalah hamba Allah yang saleh. Siapa namanya? Fulan bin Fulan, sebutkan namanya. Lalu ketika itu menghadap Allah Ta'ala, dan Allah bukakan pintu langit. Kemudian Allah katakan,
tulis namanya dalam kitab yang disebut dengan Iliyin. Uktubhu fil Iliyin. Lalu setelah dilaporkan ke Allah dan disuruh dicatat di Iliyin, ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya di alam kubur. Terjadilah peristiwa su'alul qabri, pertanyaan kubur. Dan pertanyaan kubur itu 3, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Dalam riwayat Bukhari yang lain, wa madza arafta bi hadzal rajul, apa yang kau kenal dari laki-laki ini, Rasulullah. Lalu orang beriman mengatakan, huwa Muhammad Abdullah wa rasuluh amanna bihi wa taba'nah. Dia adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah, kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Lihat tuh, wa taba'nah itu lafaz yang sangat penting. Bukan hanya mengimaninya tapi mengikutinya. Lalu dikatakan kepada dia, nam solihan, tidurlah, nam solihan, naum soleh, tidurlah, tidurnya orang nyenyak seperti pengantin. Naumatal arus, seperti pengantin. Kumna solihan. Kebalikannya orang yang tidak beriman, ketika ditanya madza arafta bi hadzal rajul, dia akan menjawab la adri la adri. Lalu didatangkanlah malaikat dengan mitrokoh seperti martil, midroboh seperti pemukul kasti begitu, gada lah dipukulkan ke dia. Nauzubillah. Setiap ditanya siapa ini, tidak tahu, pukul lagi terus sampai dia merasa tersiksa dengan pukulan-pukulan malaikat tersebut. Nauzubillah. Maka hari ini kita sebagai umat Rasulullah SAW mengimani beliau dan mengikutinya. Dan di antara mengikuti yang paling sederhana adalah mempelajari sunnah-sunnahnya. Mempelajari sunnah-sunnahnya baik dalam Sahih Bukhari maupun dalam yang lain-lainnya. Itu kemudian ruh orang kafir itu diangkat ke langit. Setiap malaikat bertanya, siapakah orang ini kok ruhnya itu bau sekali? Maka disebutkan fulan bin fulan. Lalu dilaporkan ke Allah. Lalu Allah katakan, tulis namanya dalam kitab yang bernama Sijin. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin wa ma adraka ma sijin, kitabun marqum, dan seterusnya. Kemudian setelah dituliskan di sijin, dikembalikan roh itu kepada jasadnya. Ditanyalah di alam kubur, ya seperti itu, bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Kalau pertanyaan mahsyar ada 4. Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki manusia itu kecuali setelah ditanya 4 hal. 1, an umri fima afna, umurnya kemana dia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, usia mudanya dia pakai apa. Yang ketiga, an malihi fima iktasab wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan dari mana kemana dia manfaatkan. Khusus dari harta itu poinnya ditambah, bukan hanya di mana dia manfaatkan atau ditambah, yaitu dari mana dia dapatkan. Jadi umurnya untuk apa dia habiskan, masa mudanya dipakai apa, lalu rizkinya, ya hartanya dari mana dan kemana dia manfaatkan. Yang terakhir adalah kesehatannya digunakan untuk apa. Ini semua akan ditanyakan oleh Allah SWT, dan tidak bergeser pertanyaan orang tersebut sebelum beres ditanya ini. Jadi ketika di mahsyar itu satu-satu, tidak akan geser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 itu. Dan kalau itu lulus, maka dia akan selamat sampai ke sana. Sekarang tema kita adalah itu poin ke-7 dari hadis tentang aqimus shalah, bahwa orang yang mendirikan sholat, maka dia adalah sedang menuju derajat kewaliannya. Tapi tadi syaratnya, sholat fardunya dilaksanakan dengan baik, sholat sunnahnya dilakukan dengan baik, dan bukan hanya baik tapi banyak. Makanya keterangannya al-iksaru fin nawafil, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ketika seorang hamba manusia ya melaksanakan sholat sunnah dengan baik, sholat fardunya dilakukan, maka dengan itu dia sedang menuju yang namanya dengan mahabbatullah. Allah akan mencintainya. Ada kata hatta di sana, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Ini lafaznya luar biasa. Hatta uhibbahu berarti kita ini beribadah terus sampai Allah mencintai kita. Ya, setelah Allah mencintai kita, jadilah kita di antara wali-walinya Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mencapai derajat kewalian, maka Allah akan memberikan dia karomah. Baik itu karomah berupa keistiqomahan,
berupa ketaatan, berupa ibadah. Ada juga karomah yang mungkin dibutuhkan untuk mengalahkan lawan-lawannya, yaitu karomah yang berupa kekuatan yang di luar kenormalan pada umumnya. Itu namanya dengan khawariqul adah, kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang, sebelum kita masuk ke urutan tartib bacaan salat yang akan kita jelaskan, kita dulu belajar sekarang al-khusyu'u fi shalah, tentang kekhusyuan dalam salat. Karena selain Allah menggunakan lafaz aqimus shalah, maka lafaz salat itu juga sering berbarengan dengan lafaz khusyuk. Walladzina hum an salatihim walladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pertanyaannya, apa hukum khusyuk itu? Naon hukumna khusyuk? Wajibkah? Sunnahkah? Atau bebas? Khusyuk henteu tesawios. Sabodo amat khusyuk henteu urusan itu. Apa hukumnya khusyuk itu? Kan selama ini mah hukum takbiratul ihram, ya, hukum sujud, hukum ruku, hukum sholat. Sekarang pertanyaan adalah, apa itu hukumnya khusyuk? Boleh nggak orang tidak khusyuk dalam sholat? Apakah itu wajib khusyuk itu? Sehingga kalau tidak khusyuk jadi dosa? Apakah khusyuk itu rukun? Kalau tidak khusyuk batal sholatnya? Ataukah khusyuk itu adalah sunnah sehingga hanya afdoliyah dan fadilah saja? Ataukah yang lain-lainnya? Pertanyaannya, apakah hukum khusyuk dalam sholat? Karena setiap perintah sholat, keutamaan sholat ada pada khusyuknya, ya. Keutamaan sholat ada pada khusyuk. Kalau cara melakukannya aqimu, itu namanya mendirikan sholat. Dan ada 10 kriteria orang itu disebut mendirikan sholat. Sekarang setelah kriteria mendirikan sholat ada tambahan, yaitu kekhusyuan dalam sholat. Tapi apa hukumnya khusyuk itu? Kalau secara bahasa mah khusyuk itu adalah khudu'. Al-khusyu'u al-khudu'u, khasya'a yakhsya'u ay khada'a yakhda'u. Tunduk. Khusyuk itu tunduk dan merendahkan. Berarti sholat khusyuk itu secara umum artinya adalah orang yang merendahkan diri ketika sholat, menanggalkan kesombongan-kesombongan, menanggalkan kebesaran-kebesaran, menanggalkan dunia yang ada pada diri, baik pikiran dan juga hatinya. Ketika orang meninggalkan semua kebesarannya, semua reputasinya, semua apapun yang dia miliki dalam dunia, lalu dia merendah, merasa miskin, merasa butuh, merasa rendah, merasa hina, merasa banyak melakukan pelanggaran kepada Allah dengan tidak melakukan kewajiban atau melanggar Allah dalam larangan, maka itulah khusyuk. Ketika orang merasa hina, butuh dan juga rendah di hadapan Allah. Jadi secara bahasa arti khusyuk itu adalah merendahkan diri. Dalam sholat masih merasa bogana naon can khusyuk. Kita sholat nih Pak, tapi masih merasa punya apa-apa gitu, itu belum khusyuk itu. Merasa telah melakukan apa-apa belum khusyuk. Merasa tidak butuh apa-apa belum khusyuk. Merasa kaya, merasa menjabat, merasa punya ilmu, merasa punya jasa, merasa punya harta, dia belum khusyuk. Ketika Allahu Akbar, dia harus menanggalkan semua yang dia miliki, baik rasa, pangkat, jasa, harta, juga lain-lainnya. Kalau itu masih dia rasakan dalam sholat, maka dia belum khusyuk. Karena khusyuk itu khudu, menanggalkan semuanya. Allahu Akbar. Nah, kalau masih merasa, dia bertolak belakang dengan khusyuan. Hukum khusyuk dalam sholat, ijma ulama, maksudnya kesepakatan seluruh ulama, jumhur begitu, mengatakan bahwa khusyuk itu hukumnya sunnah. Teu khusyuk itu tenang naon. Yang penting sholat. Tapi nya kitu, pahalanya ngan seukur ngagugurkeun kewajiban. Jadi ibarat teh nu teu khusyuk mah meunangna teh hiji teu dosa we lah gitu. Jadi orang sholat, itulah hebatnya sholat jamaah. Teu khusyuk ge mendapatkan keutamaan jamaah yang 27 kali lipat itu.
Lamun sholat sorangan di rumah geus teu khusyuk, jawa sorangan toh meunang naon. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita berjamaah meskipun tidak khusyuk, minimal kalaupun kita tidak mendapatkan keutamaan khusyuk, minimal kita mendapatkan fadilah berjamaah itu. Ai jamaah mama lawung ngalamun kemana-mana, kemudian kita teu khusyuk ge aya supirna. Jadi ku supir tanggung jawab nanti guys, kalau jamaah urusan saya sholat. Ayo tanggung jawab, ayo supirna. Kalau kita sendiri tidak khusyuk, udah khusyuknya tidak dapat, kemudian sholat jamaahnya tidak dapat, dia rugi besar banget. Tapi kalau berjamaah meskipun tidak khusyuk, minimal dia dapat pahala berjamaahnya. Pokoknya rugi we lah kalau orang teu jamaah. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak menyadari itu. Dia menganggap sholat di rumah teh cukup, menganggap sholat di rumah teh merasa sudah pas gitu, dan itu salah. Sholat di rumah kalau nggak khusyuk dapat apa jadinya? Hanya menggugurkan kewajiban, hanya supaya itu dosa hungkul sholat di imam. Tapi kalau di masjid, masya Allah, fadilah berjamaahnya 27 kali lipat, dapat keutamaan berjamaah. Salah benernya dijamin oleh imam. Aku supir, orang naik elep, aku mah supir elep. Naik elep aku mah supir. Jadi itulah fadilah berjamaah, jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan yang lain juga tahu atau disampaikan kepada mereka betapa hebatnya berjamaah. Yang di surat Al-Mu'minun apa tuh? Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya itu. Ya. Jadi dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu ciri orang beriman. Itu artinya beruntung gitu. Bukan beruntung, Pak. Apa itu? Khusyuk itu secara bahasa adalah merendahkan diri. Orang yang khusyuk dalam sholatnya termasuk kategori orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang beruntung. Syaratnya salah satunya. Syarat orang beriman yang beruntung, qad aflahal mu'minun. Ya, orang iman yang beruntung itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Salah satu syaratnya. Beruntung kalau bisa khusyuk. Ya. Maksud saya. Ya. Itu kan. Orang beruntung itu adalah orang yang dalam sholatnya itu adalah khusyuk. Khusyuk kan. Jadi orang yang beruntung itu orang yang dalam sholatnya bisa. Tidak khusyuk. Tidak beruntung. Tidak beruntung. Tidak beruntung. Dan tidak rugi. Ya rugi lah, tidak beruntung. Kalau dagang itu untung, nah. Tidak beruntung. Ya, sholatnya berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi terdosa. Khusyuk itu dosa. Tadi kan saya dari awal begitu. Tidak khusyuk itu tidak dosa. Hanya dia tidak mendapatkan keutamaan sholat. Balik modal hunkul tuh. Cuman ai dagang teu batian mah jeung naon tuh. Tiap hari dagang we teu batian ngan saukur. Jadi bubur kacang ngan saukur jeung bubur isukan deui gitu tah. Tidak untung apa-apa. Iya beak. Dicalang bala-bala kan gitu. Tidak dapat keuntungan sepeser pun, tapi isukan bisa jualan deui. Berarti orang rugi tenagana. Habis kan. Kalau nggak untung lama habis. Tuh kalau kata versi pedagang kalau nggak untung tuh habis pasti habis. Tuh beak di tambulan sorangan, tambulan akhirnya habis. Jadi prinsipnya orang dagang itu orang hidup kan berdagang. Tijarah ma Allah. Hidup itu adalah kita berdagang dengan Allah. Maka carilah dagangan yang menguntungkan dengan Allah itu. Bicara apa? Di antaranya adalah ya amal soleh. Satu perdagangan. Baik. Tapi kalau terlintas pun boleh aja kan. Karena Rasulullah Terlintas itu tidak apa-apa. Asal lintasannya kebaikan. Ai lintasana mahasiswi anu gelis lintasan keburukan itu tidak terpuji, memalingkan kehusyuan. Tapi kalau lintasannya kebaikan, maka itu diperbolehkan. Ada buku yang namanya itu Mukhtasar Sahih Bukhari. Imam Al-Andalusi mengomentari hadis Rasul bahwa ketika beliau sholat itu terlintas ada sedekah yang belum dibagikan, sehingga ba'da asar beliau langsung pergi tanpa zikir dulu. Jadi sesekali habis sholat pergi itu boleh-boleh saja. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, biasanya anda ini berzikir dulu lama gitu, tapi sekarang langsung pergi. Kata Nabi Muhammad SAW, tadi aku sholat ingat betul ada sedekah yang belum saya bagikan. Bergegas untuk membagikan sedekah yang diberikan kepada
ahli sedekah ataupun yang beramal soleh. Kalau ini Itu lintasan kebaikan. kalau ingat kunci, kunci itu disimpannya di sana biar dapat pegang. Kalau lagi sholat tuh biasa lintas aja. Itu bisa jadi mungkin Allah memberitahu kita. Kebaikan. Atau secara teori karena pikiran kita sedang fokus, sedang bersih, sehingga otak kita tuh sedang mengingat hal-hal yang mungkin sebelumnya kita lupa karena kita sedang fokus, sedang bersih. Di antara lintasan itu juga Syekh Al-Andalusi mengutip sebuah riwayat athar bahwa Umar bin Khattab itu pernah sholat dan di dalam sholatnya itu menemukan strategi berperang. Dan strategi itu beliau terapkan, itu ada dalam Ma'alim Sunnah Nabawiyah, disebutkan strategi perang yang beliau dapatkan dari sholat itu memenangkan peperangan tersebut. Berarti itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat ingat perang, berarti itu kan lama Pak mengingatnya itu. Kanan siapa pimpinannya, kiri siapa pemimpin, belakang siapa pasukan pemukulnya, depan siapa pasukan pendobraknya, nanti komandan di mana. Itu Umar dapatkan ketika sholat. Dipraktekkan menang perang. Nah, jadi khusyuk itu tidak menghilangkan lintasan-lintasan, tetapi lintasan orang yang khusyuk itu lintasannya kebaikan. Poho can sedekah ingat di sholat, can zakat ingat di sholat. Ingat sholat lagi, ingat ingin melakukan kebaikan, itu termasuk kehusuan. Atau tadi mendapatkan strategi perang dalam jihad ya, mendapatkan inspirasi gimana berjihad ini supaya mengalahkan musuh, itu bagian dari kehusuan. Tapi tadi kalau lintasannya keburukan, kata Imam Al-Andalusi itu adalah memalingkan dari kehusuan. Ketika sholat, eta nu tadi menghubungi erek meuli barang orang tapi terjadi kumahanya tadi. Ketika sholat ingat orang yang mau beli dagangannya. Ketika sholat ingat ada wanita cantik terlintas dalam benaknya. Laki-laki mah lintasnya dua, mun teu ingat awewe ingat duit. Allahu Akbar. Itu mengganggu pikiran-pikirannya. Lintasan-lintasan keburukan itulah yang memalingkan kita dari kekhusyuan wal iyaz. Tapi kalau selama lintasannya baik, maka itu tidak termasuk merusak kekhusyuan, tidak termasuk memalingkan kekhusyuan. Karena tadi khusyuk itu bukan fokus satu pikiran. Khusyuk itu apa? Kerendahan. Secara lafaz bahasa aja khosya'a ay khodo'a, merendahkan diri, menghinakan diri, merasa perlu dan butuh kepada Allah, menanggalkan semua yang dia miliki. Makanya tadi saya katakan orang kalau ketika sholat masih merasa dia punya jasa, punya pangkat, punya harta, punya kedudukan, punya ilmu bahkan, atau punya apapun masih dia rasakan ketika sholat, maka dia belum khusyuk. Karena ketika orang Allahu Akbar, ketika takbir, maka Allah itu maha besar dari segala yang besar. Allah Akbar min kulli kabir. Allah maha besar dari segala yang besar. Maka itu indikasinya kalau kita sholat masih merasa punya, apapun punyanya itu, maka dia belum khusyuk. Termasuk punya jenggot. Wow, aduh jenggot, betul-betul boga orang berjenggotan. Itu merusak khusyuk. Kenapa? Nah, mikirin jenggot ke sholat kan? Kenapa mikirin jenggot ketika sholat? Betul-betul boga tinggal 3 orang gitu. Itu merusak kekhusyuan karena bukan lintasan kebaikan. Tapi kalau ingat sedekah, ingat zakat, ingat jihad, itu adalah lintasan kebaikan yang tidak mengapa. Nah, jumhur ulama mengatakan khusyuk itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang khusyuk berarti itu dia dapat fadilatus shalah atau fadailah sunnah dia dapatkan. Keutamaan, keafdalan dan keberuntungan salatnya itu dia dapatkan. Dan termasuk ke dalam kategori qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Kalau ada qad kemudian fi'il madhi dalam bahasa Arab artinya sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar beruntung orang-orang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti orang kalau tidak khusyuk dalam salat, maka dia adalah mu'minun tetapi tidak muflihun. Tidak aflaha. Jadi tidak aflaha, tapi ya tadi balik modal aja. Melaksanakan kewajiban tapi tidak mendapatkan keuntungan. Dan secara teori orang yang tidak beruntung ya rugi sebenarnya, balik modal saja, rugi capek dan juga rugi waktu, rugi pikiran dan lain sebagainya. Dalam teori dagang mungkin begitu.
sebenarnya kalau mau minum teh favoritnya harus wajib. Gacoan ya. Lebih baik Pak Haji daripada tidak punya ayat gacoan sama sekali. Minimal punya ayat gacoan al-ikhlas aya. Gacoan. Kokojo. Pokoknya mun teu aya naon eta we pajukeun namanya kokojo. Bal qala jama'atu minal ulama biwujubihi. Sebagian ulama mengatakan khusyuk itu wajib. Khusyuk itu wajib. Siapa ulama yang berpendapat khusyuk itu wajib? Di antara ulama yang berpendapat khusyuk wajib itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu bisa dikatakan imamnya tasawuf, imamnya para sufi, imamnya orang-orang ahli qalbu mengatakan khusyuk itu wajib. Imam Ghazali. Kan kalau dalam bidang tasawuf atau sufi itu rujukan kita Ahlussunnah wal Jamaah dua, satu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi, yang kedua adalah Imam Ghazali. Orang kalau tasawuf dan sufinya lari kedua itu atau merujuk kedua imam itu, Imam Ghazali dan Imam Junaid Baghdadi, maka tasawuf dan sufinya itu benar, aman, muktabar. Tapi kalau sudah mengambil tasawuf di luar dua imam ini, patut dipertanyakan eta nasawuf kamana, nyufi kamana, khawatir, bahkan lari kepada penyesatan dalam bidang akidah. Seperti misalkan zikirnya berganti, yang tadinya subhanallah jadi subhani. Ada Pak? Ada gitu? Ada. Maksudnya aku. Iya. Ada orang yang memuji dirinya karena dalam dirinya ada Tuhan. Allah. Sehingga zikirnya itu subhani. Ada lagi yang berzikir ma'a'adhama sya'ni bimakna akbar. Ana akbar. La haula wala quwwata illa billah. Itu kalau sudah sufi larinya ke situ, tarekat larinya ke situ, udah itu sesat, itu tidak ragu lagi kita kasih. Tapi itu banyak yang begitu. Banyak ya. Dulu kita di kuliah itu ada pelajaran filsafat Islam, satu mata kuliah wajib diambil, itu menerangkan semua itu tentang jati diri dan sosok dari semua aliran, baik itu aliran yang namanya politik pergerakan ataupun aliran tasawuf dan sufiyah, sufistik. Dipelajari semua satu semester. Ternyata ada aliran sufi tasawuf itu yang sampai begitu. Subhani. Kemudian akbar itu bagi dirinya. Ya, bagi dirinya. Untung aja tidak mengatakan la ilaha illa ana. Tapi katanya ada yang sampai ekstrim begitu, la ilaha illa ana, karena ana itu sudah Allah. Padahal tidak ada satu ayat atau hadis pun yang membolehkan orang mengatakan la ilaha illa ana. Orang kalau sudah begitu jatuhnya ke musyrik. Sudah mengaku Tuhan, bahkan lebih parah dari pengakuan Tuhannya ana rabbukumul a'la Firaun. Lebih parah dari pengakuan Tuhannya siapa itu raja-raja yang sombong yang mengatakan innani ana rabbukumul a'la. Itu jadi kalau tasawuf sufi kita mengacu kepada Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah atau Imam Junaid al-Baghdadi maka aman ya. Anjing akbar. Ya itu gara-gara pemahaman itu, karena dia anggap Allah itu manunggal dengan makhluknya. Sehingga ketika dia mengatakan kalimat itu, saya tidak berani mengatakannya, itu seperti halnya dia mengatakan Allahu Akbar. Karena pada diri objek tersebut terdapat Allah. Ini kesesatan akidah dari orang-orang sufi yang tidak mengacu kepada Ghazali. Ini kan akidahnya Al-Hallaj kan. Al-Hallaj dan Ibnu Arabi punya konsep dalam tasawuf itu, dalam filsafat, bahwa Tuhan itu adalah wujud kesatuan dari seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi ciptaan semua ini, alam semesta semua ini adalah wujud ciptaan atau manifestasi dari dirinya. Semua ini adalah kesatuan dari diri. Itu namanya akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Bermakna seluruh semesta adalah wujud dari hakikatnya. Nah, ini berbahaya. Nanti dia akan berkatakan seperti tadi sebutkan ya, dalam diri hewan ini ada Allah, dalam diri hewan ini ada Allah, sehingga mengatakan hewan hu akbar begitu, itu sama dengan mengatakan Allahu Akbar. Nauzubillah. Ada pemahaman seperti itu. Yang kedua adalah paham hulul. Hulul itu adalah bahwa
zat Tuhan atau Tuhan itu ada di dalam diri makhluknya. Jadi ada dua akidah yang berbahaya dalam tasawuf itu, dalam sufi. Pertama adalah manunggaling kaula Gusti atau wahdatul wujud, bahwa semesta ini adalah wujud dari Tuhan. Yang kedua adalah aqidatul hulul, di mana Tuhan itu masuk ke setiap makhluknya, sehingga dia mengatakan perkataan-perkataan yang di luar kenormalan seorang manusia, bahkan seorang muslim. Kalau Allah lebih dekat dari apa ya? Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaznya nahnu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada lafaz Allah lebih dekat dari urat nadi. Lafaznya nahnu. Kami, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam bahasa Arab kalau Allah menggunakan lafaz nahnu, itu artinya adalah malaikat-malaikatnya. Allah dan malaikat. Artinya apa? Yang dekat dengan urat nadi kita, di urat nadi kita adalah malaikat. Dan Allah mengetahui dengan ilmunya tentang apa yang dituliskan malaikat untuk kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena ayat sebelumnya menyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh kita kecuali malaikat raqib dan atid mencatatnya. Setelah ayat itu ditegaskan ayat berikutnya, dan kami tahu apa yang ada pada manusia dan kami lebih dekat dari urat nadinya. Jadi ayat itu berbicara tentang konteks pencatatan amal, bukan konteks tentang di mana Allah. Jadi jangan disalahpahami. Ayat itu berbicara tentang mayal fizu min qaulin. Tidak ada ucapan yang terlontar dalam lisan kita, dari lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada raqib atid mencatatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi. Maksudnya malaikatnya. Malaikat Allah itu ada di urat nadi kita, dan Allah dengan ilmunya mengetahui seluruh apa yang terjadi dalam tubuh kita dan juga urat nadi kita. Itu konteks memahami urat nadi tadi. Dari Imam Ghazali dan Imam Qurtubi dalam tafsirnya serta Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa khusyuknya dalam sholat itu wajib. Hukum khusyuk itu wajib. Jadi muntah khusyuk, dia tidak melaksanakan kewajiban sholat. Mungkin bagi kita mah berat, tidak bisa kita menstandar diri dengan Imam Ghazali atau dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah atau dengan Imam Qurtubi. Setidaknya kalaupun kita tidak berpendapat dengan wajib, ya setidaknya kita berusaha mendapatkan khusyuk supaya sholat kita ini standar dan memenuhi kewajibannya. Jadi ada dua khusyuk itu. Satu hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya wajib. Juga bukan hanya Imam Ghazali, Qurtubi dan Ibnu Taimiyah, juga Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi juga mengatakan bahwa sholat khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi. Jadi Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Imam Qurtubi dan Imam Al-Iraqi berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, bukan juga jaiz, bukan juga mubah, tapi wajib. Namun jumhur ulama mengatakan sunnah. Kenapa jumhur ulama kata sunnah? Karena kalau diwajibkan itu berat bagi kaum muslimin. Para ulama melihat kalau itu diwajibkan khawatir memberatkan kaum muslimin, karena tidak setiap orang itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Ya kan? Kalau itu wajib berarti kan kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Kalau tidak khusyuk berdosa. Maka kebanyakan ulama itu berpendapat bahwa itu adalah sunnah saja. Hanya beberapa ulama yang mengatakan itu wajib. Tetapi kalau kita mau berusaha, ya tadinya tidak khusyuk, naikkan menjadi khusyuk supaya beruntung tadi, supaya qad aflaha, supaya kita beruntung memperoleh sholat dengan sholat yang khusyuk. Wa yustajlabul khusyu'u bi amrain. Khusyuk itu dapat diperoleh dengan dua cara. Khusyuk dapat diperoleh dengan dua cara. Kalau kemarin kita mendefinisikan khusyuk itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, khusyuk itu adalah istifaul arkani wasyuruti ma'a huduril qalbi. Ibnu Abbas mengartikan khusyuk itu adalah memenuhi rukun salat, memenuhi syarat salat, dan menghadirkan hati dalam salat.
Itu khusyuk Ibnu Abbas. Tapi hari ini kita akan detailkan apa saja yang kira-kira dapat mendatangkan kekhusyuan. Kalau Ibnu Abbas sederhana khusyuknya. Satu, syaratnya dipenuhi. Apa itu? Toharoh yang benar. Bersucinya yang benar, dari mulai kita buang hajat, adab-adab buang hajat, adab toharoh, adab wudu, adab di kamar mandi, toharohnya itu sendiri, tata cara kaifiyah dan juga adabnya dipenuhi. Toharohnya beres, ya, itu syaratnya sudah dipenuhi. Waktunya masuk menghadap kiblat, kemudian dia dalam keadaan suci, masuk pakaiannya juga suci, tempatnya suci, itu namanya syarat terpenuhi. Oke, masuk ke rukun. Rukun itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Rukunnya terpenuhi, lalu hudurul qalbi, hatinya hadir. Saat hatinya hadir, itulah kekhusyuan sholat. Syaratnya dipenuhi, toharoh yang baik, rukunnya dipenuhi dari takbir sampai salam, lalu hatinya hadir. Nah, itulah khusyuk. Berdasarkan pengertian khusyuk dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, cara mendapatkan khusyuk itu dua. Yang pertama adalah jalbu ma yujibul khusyu'a wa yu'addihi. Dengan jalbu, mengerahkan daya upaya dalam meraih kekhusyuan. Mengerahkan daya upaya dalam meraih khusyuk. Artinya apa? Usaha yang sungguh-sungguh. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh demi meraih kekhusyuan. Jadi khusyuk itu lain kahayang ngungkul begitu. Kesungguhan. Tapi kesungguhan. Menurut orang hayang sholat khusyuk teh kumahanya. Bukan itu. Khusyuk itu kita mengerahkan daya upaya meraih kekhusyuan itu. Mengerahkan daya upaya meraih kekhusyuan. Makanya di sini jalbu ma yujibu, mengerahkan apa-apa yang sekiranya dapat mendatangkan kekhusyuan. Wa yakunu dzalika bil istidad lis shalah. Contohnya mengerahkan daya itu istidad lis shalah. Persiapan salatnya maksimal. Mulai dari wudunya, mulai dari pakaian yang bagus, bukan bagus, pakaian yang layak ya. Dan juga kesiapan-kesiapan lainnya. Tumanina. Ya. Tumanina. Tumanina itu masuk dalam rukun. Dalam rukun. Sekarang kita sedang menjelaskan tentang Khusyuk. mengerahkan daya upaya untuk meraih kekhusyuan. Di antaranya adalah mempersiapkan diri sebelum sholat. Itu penting supaya khusyuk. Tidak hanya begitu saja sholat itu berlalu, tapi mempersiapkan diri. Wa tafarrug laha, mencurahkan fokus untuk sholat. Jadi sholatnya jangan dijadikan sambilan. Sholatnya bukan sambilan, refreshing gawe, healing tina kerja, bukan. Sholat itu harus fokus. Benar-benar dipersiapkan dan benar-benar kita memfokuskan diri untuk sholat. Bukan hanya sambilan yang begitu saja. Begitu ya. Wa tumanina fil arkani wal qiyam. Nah, baru dalam rukunnya tumanina. Itu diantara usaha kita mendatangkan khusyuk. Satu, persiapan sholatnya maksimal. Yang kedua, fokusnya maksimal. Yang ketiga, rukunnya dikerjakan dengan baik. Wa tartilul qiraah, bacaannya juga dibaca dengan tartil ya. Tadaburul ayat, mentadaburi ayat-ayat yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, dan juga doa-doa yang kita baca fi kulil harokat, di setiap gerakan-gerakan sholat. Wa tanwi'ul adiyah wal azkar sabitah, kalau ada doa dan bacaan yang beragam dari Rasul dibaca semua berulang berganti-ganti. Yang pernah kita jelaskan. Kalau ada riwayat dari Rasul doanya beda-beda, baca semua tapi selang-seling. Wa tanwi itu dari kata nau. Nau itu beragam, melakukan beragam. Sesuatu yang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan kemarin dalam iftitah ada 4 dibaca berselang-seling. Fir ruku'i wasujud wal istitah wal i'tidal ba'da ruku' dan seterusnya. Jadi poin pertama ini yang mendatangkan kekhusyuan adalah mengerahkan daya upaya bersungguh-sungguh untuk meraih kekhusyuan. Mun teu sungguh-sungguh moal khusyuk kalau kumaha. Jadi bukan rasa yang datang gitu saja khusyuk itu, tapi diupayakan, diusahakan. Kan sekarang orang banyak yang ngeluh, aduh sholat asa teu karasa wae. Ya karena tidak pernah sungguh-sungguh. Tidak pernah sungguh-sungguh menyiapkan diri meraih kekhusyuan. Segala perkara juga tidak sungguh-sungguh tidak menghasilkan. Harus sungguh-sungguh demi meraih itu. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat dalam bidang apapun, termasuk kekhusyuan sholat. Di antara contoh yang membantu kita khusyuk, di antara contohnya ya, misalkan di sini
an yuqatti al musalli qira'atahu ayatan, membaca surat ayat per ayat itu membantu khusyuk itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim, satu ayat. Itu mendatangkan, membantu ya. Ini kan membantu orang meraih kekhusyuannya. Ad-alil fahmi wa tadabbur, kalau bisa bacaan itu membawa kita kepada faham dan tadabbur. Al-faham wa tadabbur. Wa hiya sunnatun nabiyyikum, dan itu sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat qira'atuhu mufassiratan harfan, mufassaratan harfan. Bacaan nabi itu dalam salat harfan itu mufassarah, jelas sekali. Baik itu bacaan Fatihahnya, suratnya ataupun doa-doa salatnya itu jelas sekali. Mufassaratan harfan. Wong pabaliut wong. Pabaliut. Jadi tidak khusyuk, tidak akan khusyuk. Fatihahnya dalin jemping kan. Dalin jemping. Ini gimana mau khusyuk? Tidak jelas apa namanya ayatan-ayatannya, harfan-harfannya tidak jelas. Mau khusyuk, harfan itu jelas. Di antara caranya kata beliau penulis buku ini. Wa an yuratil Qur'an wa yuhassin saut, dan seterusnya. Wa min dzalika al-isti'adzatu billah, di antara cara juga adalah menghayati lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Fatihah ya. Kalau contohnya banyak, tidak usah disebutkan semuanya. Intinya adalah memaksimalkan setiap gerakan sholat. Cara yang kedua, langsung aja yang kedua. Cara yang kedua, tadi kan mengerahkan kesungguhan, daya upaya mereka. Yang kedua adalah izalatus syawagil wa daf'us mawani, menghilangkan hal-hal yang dapat menyibukkan diri dari sholat. Mengenyampingkan, menghilangkan ya, hal apapun yang sekiranya syawagil, masgul. Apa masgul itu? Sibuk. Yang menyibukkan pikiran kita, hati kita dari sholat. Kalau kita ingin khusyuk, bersihkan apapun yang sekiranya membuat kita ini tersibukkan dalam sholat. Baru kita dapat merasakan khusyuk. Contohnya adalah misalkan di sini al-afkar, pikiran-pikiran. Juga ingatan-ingatan. Ya, kecuali yang tadi yang ingatan kebaikan. Itu barulah kita dapat memperoleh kekhusyuan dalam sholat kita. Itu dua hal agar sholat kita khusyuk. Satu, sungguh-sungguh mengupayakan khusyuk itu dengan mentertibkan dan mentumakninahkan rukun syarat. Dan yang kedua adalah mengenyampingkan atau menghilangkan kesibukan-kesibukan yang dapat merusak sholat kita. Maka dengan begitu insyaallah biiznillah taala kita masuk orang yang walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala alam bisawab wa ma taufiquna illa billah. Mungkin ada tambahan tadi, mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak yang sakit kita doakan semoga sembuh ya. Insyaallah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.